Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan materi kami yakni mengenai peran Islam dalam perkembangan IPTEK. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk masing-masing pihak dan dari pro dan kontra, persilakan untuk memperkenalkan nama. Baik, kami dari pihak pro, nama saya Rahmat Abdullah. Dan saya sudah memperkenalkan. Baik, kami dari pihak kontra, nama saya Yosoli. Dan saya sudah Jafar. Terima kasih. Langsung saja untuk pihak pro, dipersilakan. Baik, terima kasih. Materi yang akan kita bahas yakni Islam sebagai sumber inspirasi bagi perkembangan IPTEK. Menurut saya, Islam memandang pengetahuan sebagai sesuatu yang penting dan dianggap sebagai sumber pengetahuan dan etika bagi manusia. Islam juga menekankan pentingnya mempelajari alam semesta dan mencari penjelasan ilmiah atas fenomena alam oleh fenomena alam. Oleh karena itu, Islam dapat menjadi sumber inspirasi bagi perkembangan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pihak pro. Selanjutnya untuk pihak kontra, silakan untuk menanggapi dari pihak pro. Dari pihak kontra ingin menanggapi Islam tidak dapat diterapkan dalam IPTEK modern. Namun banyak pandangan dalam Islam yang bertentangan dengan IPTEK modern. Konsep evolusi misalnya bertentangan dengan pandangan Islam tentang penciptaan dan adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Selain itu, pandangan konservatif dalam Islam juga seringkali membatasi inovasi dan kreativitas dalam pengembangan IPTEK. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada pihak kontra. Selanjutnya silakan untuk pihak pro menanggapi dari pihak kontra. Baik, terima kasih. Jadi menurut saya, sejarah kejayaan dunia Islam juga telah membuktikan bahwa pada masa kejayaannya, dunia Islam telah menghasilkan banyak ilmuwan terkenal seperti Al-Khwarizmi, Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, dan masih banyak lagi. Pada masa itu ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dalam dunia Islam dan memberikan kontribusi besar bagi peradaban manusia. Oleh karena itu, Islam dapat memberikan inspirasi bagi perkembangan itu. Terima kasih. Terima kasih kepada pihak pro sudah memberikan tanggapan. Untuk pihak kontrak, disilakan untuk memberikan tanggapan. Baik, saya akan menanggapi dari pihak pro. Menurut saya, dunia Islam masih tertinggal dalam IPTEK. Meskipun pada masa kejayaan, dunia Islam pernah unggul dalam bidang IPTEK. Namun saat ini dunia Islam dianggap masih tertinggal dalam bidang IPTEK. Jika dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya, keterbelakangan dalam bidang IPTEK dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti kurangnya dukungan pemerintah, kurangnya sumber daya manusia, dan faktor internal dalam masyarakat. Baik, terima kasih. Terima kasih dari pihak kontrak dan pihak pro. Untuk itu disilakan kepada pihak menanggapi. Baik, saya akan menanggapinya. Islam dapat diintegrasikan dengan sebagai contoh konsep-konsep Islam seperti keadilan, kemanusiaan, dan keteraturan dapat diterapkan dalam perkembangan teknologi sehingga dapat menghasilkan produk-produk teknologi yang lebih berkualitas dan dapat memberikan manfaat bagi manusia. Terima kasih. Terima kasih dari pihak pro. Disilakan kepada pihak kontra untuk menanggapi. Baik, kami dari pihak kontra ingin menanggapi ketertinggalan dalam IPTEK disebabkan oleh agama. Beberapa kalangan menganggap bahwa keterbelakangan dalam bidang IPTEK di dunia Islam disebabkan oleh agama yang konservatif dan membatasi inovasi. Beberapa pandangan atau gagasan yang bertentangan dengan agama seringkali ditolak dan dianggap tidak pantas untuk diungkapkan.
Hal ini membatasi kebebasan berpikir dan inovasi dalam mengembangkan iptek. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih dari saudara pihak kontra. Silakan untuk pihak pro. Terima kasih. Jadi menurut saya Islam sebagai menurut saya Islam sebagai penggerak inovasi dalam iptek. Beberapa pandangan dalam Islam seperti konsep ijtihad dapat menjadi penggerak inovasi dalam iptek. Konsep ijtihad menekankan pentingnya pemikiran kritis dan kreativitas dalam memecahkan masalah yang merupakan nilai penting dalam pengembangan iptek. Terima kasih. Terima kasih dari pihak pro. Silakan untuk pihak kontra untuk menanggapi. Baik, saya ingin menanggapi dari pihak pro. Islam sebagai penghalang inovasi dalam iptek. Namun di sisi lain, ada pandangan bahwa Islam dapat menjadi penghalang inovasi dalam pengembangan iptek. Beberapa pandangan konservatif dalam Islam seringkali menghambat inovasi dan kemajuan dalam pengembangan iptek. Misalnya, larangan penggunaan teknologi tertentu seperti teknologi reproduksi dapat menghambat kemajuan dalam bidang medis dan kesehatan. Terima kasih. Terima kasih dari pihak kontra. Silakan untuk pihak pro untuk menanggapi. Baik, terima kasih. Menurut saya, pendidikan Islam dapat mendukung perkembangan iptek dengan memberikan dasar-dasar moral dan etika yang kuat dalam penggunaan teknologi. Pendidikan Islam juga dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan dan kelestarian alam semesta yang dapat mendorong pengembangan teknologi yang ramah dan perkembangan teknologi yang ramah lingkungan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pihak pro. Silakan untuk pihak kontra untuk menanggapi. Baik, saya dari pihak kontra ingin menanggapi dari pihak pro. Pendidikan Islam tidak memadai untuk mengembangkan iptek. Meskipun pendidikan Islam dapat memberikan dasar-dasar moral dan etika, namun tidak semua aspek iptek dapat dipelajari dalam pendidikan Islam. Iptek modern memerlukan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan yang spesifik dan teknis yang tidak dapat dipelajari dalam pendidikan Islam tradisional. Baik, terima kasih. Baik, itulah diskusi kami. Saya akan membacakan kesimpulan tentang mengenai diskusi tadi. Kesimpulannya, secara keseluruhan, peran Islam dalam perkembangan iptek masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Ada pandangan memandang Islam sebagai sumber inspirasi dan penggerak inovasi dalam iptek. Namun ada pula pandangan yang menyatakan bahwa Islam dapat menjadi penghalang dan tidak memandai dalam perkembangan iptek. Sebagai umat Islam, kita perlu terus memperjuangkan perkembangan iptek yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang universal seperti keadilan, kemanusiaan, dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mengembangkan pemahaman dan pandangan yang terbuka dengan progresif dalam menyikapi peran Islam dalam perkembangan iptek. Baik, itulah kesimpulan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ini bisa dilihat atas tadi berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.